Baik Bapak Ibu semua, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan kita cepat ya. Hari ini acaranya yaitu pengimbasan modul 1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Sebelum kita mulai dengan materi ini, saya perlu jelaskan dulu tentang guru penggerak. Jadi guru penggerak itu sebenarnya adalah memang sudah dijelaskan ya, mungkin sudah mencari-cari juga di Google. Berbeda dengan sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu semuanya terlibat, tapi kalau guru penggerak itu hanya satu guru. Tapi satu guru ini nantinya akan mengimbaskan kepada guru-guru yang lainnya. Jadi ibarat kata kalau kita ibaratkan dengan contohnya jual beli, saya ini adalah agennya. Nah, saya ini sebagai agen dan saya itu harus mendistribusikan lagi apa yang saya dapat kepada guru-guru, Bapak Ibu guru semua. Nah, tujuannya kemana? Tujuannya cuma satu muara, yaitu kita tujuannya adalah kepada murid. Jadi apa yang saya dapat saya dimasukkan kepada Bapak Ibu guru semua. Kemudian kita tujuannya hanya satu, yaitu pada murid, untuk kemajuan para murid kita ya. Nah, Bapak Ibu sebelumnya mohon maaf sekali, ini para senior saya semua. Jadi saya di sini bukan maksud untuk mengajari ya Bapak Ibu, tapi di sini kita judulnya adalah belajar bersama ya. Saya sebagai guru penggerak, saya juga melihat Bapak Ibu guru di sini. Jadi apa yang hal-hal baik itu saya terapkan juga pada diri saya dan pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, terus sebenarnya guru penggerak ini juga sangat-sangat membutuhkan, karena keberhasilan guru penggerak dan program pemerintah ini tergantung bukan hanya pada kami, tapi kepada guru Bapak Ibu guru semua. Jadi saya sangat-sangat berharap Bapak Ibu guru semua mudah-mudahan bisa mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan nanti, sehingga program guru penggerak ataupun sekolah penggerak bisa dapat terlaksana dan berhasil. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Ini cover atau judul yang sudah saya buat. Nah, kita pertama judulnya adalah di sini. Refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, kita di sini maksudnya mengembalikan lagi kodrat kita sebagai guru itu apa, seperti apa seharusnya. Mungkin Bapak Ibu guru senior di sini mungkin sudah paham dan sudah hafal, sudah tamat dengan ini, dan kita yang masih muda ini mohon nanti bisa diajari bagaimana seharusnya kami bersikap. Oke. Pada modul yang sudah kami pelajari, yang pertama sekali adalah kami ditekankan untuk merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa maksudnya? Jadi Bapak Ibu guru semua, kita di sini guru dituntut untuk merdeka belajar. Jadi kita harus memerdekakan anak didik kita dalam proses belajar dan pembelajaran. Misal contoh Bapak Ibu, maaf ya, yang masih ini bukan saya maksud menyinggung, bukan sama sekali, karena saya juga sering juga melakukan ini, seperti mencatat. Nah, mencatat itu sebenarnya nanti kenapa Bu kok mencatat tidak boleh dilakukan, karena di sini anak murid disuruh merdeka. Bagaimana nanti caranya, nanti akan ada lagi di slide selanjutnya. Itu yang pertama. Saya di sini melihat ada salah satu guru bahasa Inggris, Ibu Jelita. Saya lihat dia pembelajarannya sudah mengarah ke situ, merdeka belajar. Contohnya dia dalam pembelajaran kemarin kalau tidak salah menghafalkan nomor apa, hari atau bulan apa itu, dia menggunakan nyanyian. Kenapa itu disebut merdeka belajar? Karena pada saat anak belajar dengan beliau, anak-anak merasa merdeka, merasa senang, akhirnya mereka mau belajar. Itu maksudnya di sini merdeka belajar. Bukannya saya menjudge atau menuduh atau dengan Bapak Ibu guru semua salah, bukan, tapi mungkin kita belum ketemu saja cara pembelajaran yang bagus atau yang baik atau yang menyenangkan bagi anak. Jadi merdeka di sini konsepnya adalah membuat anak nyaman dalam belajar, sehingga anak tuh mau belajar. Begitu Bapak Ibu. Nah,
Tujuannya apa mereka belajar? Ini tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Mungkin tidak kelihatan, saya zoom lagi ya, bentar. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama, berkebinekaan global. Jadi anak-anak itu bisa menghargai suku, ras, bentuk tubuh dan lain sebagainya, bisa menghargai orang lain. Itu berkebinekaan global. Yang kedua, karena kita masih dengar ya Bapak Ibu, anak-anak, woi kalau di Jawa, woi kalau di itu masih. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan anak-anak itu bahwa melihat perbedaan suku, perbedaan agama. Ada anak saya di kelas 7, dia rambutnya keriting, woi beta. Karena dia mengatakan bahwa dia orang timur ya, Indonesia bagian timur. Kenapa anak masih berpikiran begitu? Karena itu tadi, kita belum menerapkan bagaimana proses anak tidak lagi memikirkan perbedaan dari suku, ras dan lain sebagainya. Yang kedua, bergotong royong. Nah, ini bergotong royong ini profil pelajar Pancasila, bagaimana anak bisa melakukan gotong royong dalam pembelajaran. Kita lihat anak-anak di kelas itu tidak ada gotong royongnya. Disuruh piket, jarang bergotong royong. Nah, ini yang jiwa ini yang kita harus timbulkan dari anak-anak. Selanjutnya kreatif. Ya, itu tadi masih kurang kreatif, anaknya bernalar kritis, mandiri, serta yang diharapkan sekali. Yang pertama seharusnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, nah ini sebagai pendidik, kami selalu diulang-ulangi, selalu ditanamkan mindset bahwa sebagai pendidik, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur dan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Maksudnya di sini, kita sebagai pendidik itu ibarat petani. Petani itu kita memegang peranan penting untuk menjadikan tanaman itu adalah anak murid kita, untuk tumbuh subur dan memastikan lingkungan tempat dia belajar itu nyaman bagi mereka. Dan ingat Bapak Ibu, kita sebagai guru hanya menuntun mereka. Kodrat yang mereka punya apa itu kita tuntun mereka, bukan kita memaksakan kehendak kita kepada mereka. Nah, misalnya kita menanam padi. Kalau kita menanam padi Bapak Ibu, maka yang akan berbuah adalah padi. Benar atau tidak? Benar kan? Tidak bisa kita menanam padi, kita berharap yang tumbuh adalah pohon apa, misalnya pohon buku atau pohon emas atau pohon apa. Tidak bisa. Karena pada dasarnya bibit yang kita tanam adalah padi. Sama kayak anak-anak. Anak-anak bahkan dia misalnya olahraga, walaupun kita jungkir balik ngajarkan anak itu tari, sedangkan dia tidak ada bakat tari, tidak bisa dipaksakan. Jadi kita para guru hanya ibarat kata mengajar, membuat mereka nyaman dalam pembelajaran, tapi tidak dengan memaksakan mereka. Woi, kau harus baca matematika, kau harus baca berkali. Jadi pemerintah itu mengharapkan ya kalau tidak bisa di bagian ini ya tidak apa-apa, dibiarkan saja. Tapi bukan dibiarkan dalam arti dia tidak belajar tidak apa-apa, bukan. Tapi kita tetap belajar seperti biasa, walaupun mereka hasilnya tidak maksimal, tidak masalah. Terus tuh KKM-nya kayak mana? Sama kayak pelat saya juga bertanya seperti itu. Pasti ada pemikiran kalau anak hanya bisa seni tari misalnya, terus pelajaran yang lain KKM-nya gimana? Itu nanti mungkin ada di kurikulum yang selanjutnya. Itu juga pertanyaan kami. Pak, anak-anak tidak mau Pak pelajaran matematika atau pelajaran IPA, tapi mereka tidak boleh dipaksa. Bagaimana itu? Nanti itu ada jawabannya mungkin di kurikulum yang 2022 KKM-nya itu ya. Nah, ini sudah saya bahas tadi sebelumnya. Jadi kita sebagai pendidik merupakan sebagai bukan hanya mengajar. Kalau mengajar kan ilmu anak pintar sudah kita pulang. Tidak, di sini kita pendidik menuntun tadi seperti yang sudah saya bilang, menuntun kehendak mereka tuh mau kemana, apa yang mereka punya, bahkan apa yang mereka punya kita salurkan. Nah, kadang-kadang kita Bapak Ibu, saya juga merasa sangat sadar sekali, kita hanya memperhatikan hanya 2 jenis siswa, yang pintar, satu yang nakal. Hanya itu saja. Yang sedang-sedang ini tidak terlihat, kita kadang-kadang kita abaikan, kadang-kadang lupa siapa namanya. Padahal belum tentu
tuh anak-anak yang biasa-biasa ini tidak memiliki bakat. Cobalah Bapak Ibu kita melihat atau kita perhatikan anak-anak yang kurang diperhatikan itu tadi. Ya dengan misalnya contoh saja, misalnya dia jarang belajar, mungkin kita kasih teguran. Nah, coba kamu dulu belajar maju ke depan. Mungkin dengan cara kita seperti itu, akhirnya timbullah rasa percaya diri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan anak-anak yang kurang kurang yang biasa-biasa saja menurut kita, nakal lidah, pintar lidah. Nah itu kalau diperhatikan biasanya mereka punya bakat tersembunyi. Jadi jangan hanya menyuruh satu anak saja yang pintar saja atau yang nakal saja. Coba kita yang murid biasa-biasa saja, mungkin dia ada bakat di pelajaran mulok atau di pelajaran tidak tahunya dia pintar bisa saja seperti itu kan. Selanjutnya, nah sudah saya bahas lagi tadi, anak bukanlah sebuah kertas kosong kata Ki Hajar Dewantara yang bisa dicoret sesuka hati orang dewasa. Kita sebagai guru, mereka mempunyai coretan masing-masing, mereka memiliki minat, bakat, serta potensi yang berbeda-beda. Jadi mereka itu bukanlah kertas kosong Bapak Ibu. Anak itu bukanlah kertas kosong yang kita sekedar hati kita mencoret-coret mereka. Maksudnya mencoret-coret, kita paksakan, pokoknya kamu harus tahu nyanyi, padahal suara dia tidak bagus. Pokoknya harus nari, padahal dia badannya baik, pecah tiang kalau nari. Sama, kamu harus tahu itu. Tidak, kita hanya menuntun mereka. Nak, kamu mau kemana? Yuk, ibu turutin. Nah itu. Nah jadi kita proses-proses pembelajaran tadi, kita mencari bakat mereka itu di bagian mana. Selanjutnya lagi, wujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita, Bapak Ibu, sebenarnya ada lagi yang lebih ekstrim dari sini kalimatnya. Saya pernah bercerita dengan Pak Wanto, Pak, madak ke kantor Ki Hajar Dewantara, kita nih harus menghamba kepada anak. Iya, kita harus menghamba. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, kita harus menghamba pada anak. Kenapa? Apa yang semua kita lakukan di sekolah ini, di saat mengajar, itu semuanya tujuannya hanya pada murid. Jadi bukan kehendak kita seharusnya. Jadi murid misalnya tuh tidak suka belajar, mungkin jangan dimarahi, biarkan saja dia maunya seperti apa. Mengumpulkan satu lembar kertas, sudah jadilah, yang penting dia sudah ada niat. Itu kalau kata Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya lagi, nah budaya positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita memasuki budaya positif, materi yang kedua, budaya positif. Kita melakukan refleksi dulu terlebih dahulu ya. Bagaimana Anda sendiri sebagai seorang pendidik dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda selama ini? Ayo Bapak Ibu, kita lihat sekolahan kita ya. Mungkin maaf Bapak Ibu ya, saya di sini bukan kita mencari solusi bersama ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolahan kita ya. Yang pertama, bagaimana kita dapat menimbulkan suasana positif yang berhubungan dengan disiplin ya di sekolah kita selama ini. Bagaimana kita menimbulkan suasana positif? Dengan dimarahi. Ya dah, anak kalau tidak dimarahi tidak akan bakal disiplin. Ya. Apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Saya balik lagi nih yang pertama, bagaimana Anda sendiri sebagai seorang pendidik dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Saya ambil contoh tadi Bu cerita lagi lah, karena yang lain kemarin Bu Sudari juga. Bu Sudari kemarin ngajak anaknya belajar di luar. Itu salah satu menciptakan suasana positif bagi anak. Anak tuh senang sebenarnya diajak keluar. Saya juga pernah sekali di situ mengajak anak untuk belajar di luar. Hasilnya alhamdulillah daripada di kelas, nah ayo nyanyi. Kalau biasanya nyanyi anak-anak malu. Karena kenapa? Karena suara kalau di kelas kedengaran benar. Jadi kalau suaranya jelek dia malu. Kalau di luar kan tidak kedengaran, sibuk dengan suara lain. Nah coba kamu nyanyi. Akhirnya sekelas nyanyi semua. Itu salah satu budaya positif. Anak-anak mau belajar. Selanjutnya lagi tadi saya ambil lagi bercerita. Tidak tahu yang lain soalnya saya pernah dengar bercerita. Kalau tidak salah bulan ya Miss ya, ngapalkan bulan ya? Ya ngapalkan bulan. Pakai nyanyian. Saya dengar sampai sini suara anaknya terdengar. Dan anaknya semangat, iya tepuk tangan. Itu salah satu budaya positif. Padahal tadi anaknya yang mungkin lagi tidur, gara-gara cerita penyanyi koak-koak, suaranya kedengaran sampai sini, akhirnya anak-anak mau belajar.
Nah Bapak Ibu, tugas kita, termasuk saya juga, adalah bagaimana menciptakan suasana positif di kelas. Atau kalau belum bisa sampai ke level itu, kita minimal dengan senyum sapa, atau dengan anak itu SD. Saya tadi coba juga di kelas 7B, siapa nama anak Bu Lilis tadi yang agak-agak itu tadi, agak-agak kreatif. Bukan ada lagi. Dia tuh ribut terus di kelas. Coba kamu anak ibu yang paling ganteng, ciri tidak tuh belakang. Coba kamu jawab. Ternyata dia bisa. Saya padahal ngejas dia tadi, kalau dia tidak pancak, menjebak dia. Tapi padahal ternyata dia bisa. Nah itu tadi menciptakan suasana positif. Ya, akhirnya dengan diolok-oloki, nah kamu sekarang masuklah list anak kesayangan Ibu Nova. Akhirnya dia mau lagi belajar. Nah mungkin itu tadi Bapak Ibu, anak itu kurang perhatian kali anak-anak kita. Selanjutnya lagi, apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran? Yang jelas berhubungan Bapak Ibu ya. Kalau suasana positif di kelas sudah tercipta, maka anak akan merasa nyaman, dan apa bonusnya? Maka dia akan mau belajar dengan kita. Mana Bu kalau yang di kelas 9G ya Pak Hamidi? Nanti kalau 9G itu ada lagi kasusnya, bisa insya Allah diselesaikan di selanjutnya. Bagaimana berapa disiplin saat ini di sekolah Anda? Nanti kita pakai, kita akan lihat di selanjutnya. Coba ini, lakukanlah kegiatan cobalah buka. Coba kita ambil contoh dulu, Yuk Devi dengan Yuk Tika. Coba kamu berdua. Coba Yuk Tika, kamu pakai tangan kamu Yuk Tika. Kepakkan deh. Nah Yuk Tika, anggaplah di dalam tangan kamu, tangan Yuk Tika ada emas 5 suku, cecaknya. Coba Yuk Devi, Yuk Tika benar-benar ada emas jadi cecak. Coba Yuk Devi, minta sama Yuk Tika bukakan tangan dia. Dengan cara dia buka itu dengan cara Yuk Devi kalau tahu. Ya, nah sekarang Yuk Devi coba dengan cara kekerasan buka. Nah, bukan dibuka jadi Yuk Tika bagaimana caranya biar tangan Yuk Devi terbuka dengan ikhlas, dengan rayuan kah, dengan paksaan, dengan apa? Coba. Nah, coba kau minta lah dengan Yuk Devi bagaimana caranya. Nah, dengan rayuan Yuk Devi tidak galak. Selanjutnya, ayo. Dengan apa? Katanya dengan duit. Berarti Yuk Devi kontrolnya ada di duit. Ya. Oke. Apa maksudnya ini? Ini Bapak Ibu maksudnya. Jadi Bapak Ibu ibarat tadi tangan itu tadi adalah siswa kita. Yang mengontrol siswa itu sebenarnya bukan kita Bapak Ibu. Kalau kata teori kontrol ya, kata teori kontrol itu bukan kita sebagai guru. Siapa yang mengontrol mereka? Yang mengontrol mereka itu adalah diri mereka masing-masing. Jadi Yuk Devi buka tangan ya, walaupun dikasih duit, yang mengontrol itu dirinya. Oh aku dikasih duit nih, aku harus buka. Berarti yang mengontrol adalah dirinya. Begitupun dengan anak-anak. Anak-anak yang mengontrol itu dirinya sendiri, bukan paksaan dari luar. Ya Bapak Ibu, bukan paksaan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu kalau dipaksa, ini contoh ya, Yuk Tika maksa Yuk Devi buka tangannya dengan pukulan, Yuk Devi pasti bakal dendam. Sama kayak kita dengan anak. Nak kamu masuk nak Bapak? Dia dendam. Oh ibu itu kurang ajar segala macam. Itu dendam dia. Yang kedua dengan rayuan. Kalau kita rayu, ayolah nak masuk nak tolong. Kalau tidak dengan kita rayu terus menerus, maka dia tidak akan. Misalnya yang rayu Bu Eka nih, ayo nak masuk nak, anak cowok galak kalau masuk. Misalnya. Ketiban misalnya mama Yuk Devi, misalnya, nah, ayo nak masuk, tidak galak, karena kenapa? Karena dia sudah ada di pikiran dia, Yuk Devi tadi marah-marah, ya. Nah, jadi yang mengontrol mereka itu dari dalam diri dia masing-masing. Bagaimana caranya? Nanti ada lagi caranya ya. Nah, Bapak Ibu sama kayak kita. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang terlambat ke kantor, atau Bapak Ibu kalau misalnya datang ke kantor, pasti karena ada kepala sekolah, karena takut kena marah, apa dalam hatinya. Atau dosa kita sekolah, sholat deh.
Bapak Ibu, kita sholat itu karena paksaan ada surga dan neraka, atau karena memang dari dalam hati Bapak Ibu ingin beribadah? Pasti karena dalam hatinya ingin beribadah, bukan karena paksaan, bukan karena pengen dilihat orang. Sama ini yang bakal kita tumbuhkan di anak-anak nanti. Bagaimana caranya anak itu dengan hati nuraninya, bukan dikontrol oleh siapa-siapa, pacak masuk dewek ke kelas, tapi itu bukan paksaan. Kalau itu sudah tertanam di dalam dirinya masing-masing, maka kita tidak payah lagi ngatur. Dengan bagaimana? Dengan budaya positif tadi. Awalnya yuk kita paksa dulu mereka. Sudah tercipta suasana budaya positif, insya Allah mereka sudah punya hatinya, sudah galak dewek masuk. Nah, mungkin besok ke besok sudah bisa mereka mengontrol dirinya untuk masuk dalam kelas tanpa ada paksaan. Konsep disiplin positif. Bagaimana cara membuat kita disiplin, cara membuat murid disiplin? Insya Allah murid kita ini masih dalam tahap dipaksa, ya Bapak Ibu ya, benar sekali ya. Termasuklah anak saya, bagaimana cara mendisiplinkan mereka masih dengan tahap dipaksa. Siapa yang mendisiplinkan murid? Masih kita, bukan dari dalam diri mereka. Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Jawabannya masih iya. Ya, seharusnya yang harus nanti terwujud adalah anak itu dengan sendirinya masuk ke dalam kelas. Saya lanjut saja. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu, inilah kita harus sadar ini yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, anak disiplin yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu terpaksa masuk dalam kelas karena takut akan hukuman, takut dimarahi guru, takut dicubit oleh Bu Nopal, takut diocehi oleh ibu ini. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Ada lagi tipe-tipe anak yang disiplinnya karena pengen dianggap dia itu anak yang baik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah Bapak Ibu, ini yang diharapkan oleh kita semua, ya, oleh pemerintah, oleh kita. Yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan karena kesadaran mereka sendiri-sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk membuat suatu budaya positif tadi kan anak-anak misalnya sudah, budaya itu apa Bapak Ibu? Budaya itu terlahir dari kebiasaan kita, lama-kelamaan dilakukan terus-menerus maka akan menjadi suatu budaya. Contoh di di budaya Kompring, kalau nikahan harus ada adat ini, adat itu, begitu pun di Jawa. Tapi mereka selalu patuh, tidak galak mereka melanggarnya. Pernikahan misalnya, pasti kalau adat Kompring dikasih adop. Kenapa? Karena sudah menjadi kebudayaan. Adat Jawa begitu pun. Mungkin ada budaya apa? Ada budaya apa Bu Siti? Kalau pernikahan kalian? Temu manten. Jemuk. Iya, saya tidak tahu apa budayanya. Nah, mungkin salah satu ada manten. Kalau dihilangkan mana rasanya? Tidak mungkin kan? Bukan tidak mungkin, tapi jarang gitu. Nah, sama dengan budaya-budaya positif yang kita lakukan ini. Ya, kita harus membiasakan dulu anak-anak agar timbul suatu budaya. Ya, budaya itu apa? Terlahir dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, budaya positif apa? Terlahir dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari yang akhirnya menjadi kebiasaan bagi mereka. Jadinya budaya. Contoh, kalau kita anak-anak 90% sudah memasukkan baju, sudah masuk baju semua, insya Allah 10% dia malu. Kenapa? Karena budayanya kita bajunya dimasukkan. Ya, ada lagi contoh di Jepang tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa? Ya kalau misalnya dia buang sampah sembarangan, maka yang buang sampah itu akan malu tanpa adanya denda. Ya. Nah, jadi itu yang kita harus lahirkan budaya positif di sekolahan kita. Dimulai dari mana? Ini Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas. Jadi kita harus membangunkan keyakinan di kelas kita masing-masing. Salah satunya cara untuk membangun
membangunkan keyakinan kelas agar mereka dirinya merasa yakin. Kita buat seperti ini Bapak Ibu. Ini salah satu contoh yang dibuat oleh program kami dan bahkan aku pasang di kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Ini keyakinan kelas ini saya buat, bukan saya yang buat, tapi bersama dengan anak dewek yang ngomong, aku dewek yang nyatet, aku yang nyatetkan. Jadi anak disuruh carilah sendiri, kamu sendiri yang peraturan apa yang kamu buat, kamu sendiri yang menurutinya. Jadi bukan paksaan oleh saya. Satu, menjaga prokes. Nah, mereka aku nak menjaga prokes. Jadi kalau misalnya mereka berbuat salah, tidak pakai masker, coba kamu lihat peraturan yang sudah kamu buat sendiri. Yang ngomong kemarin siapa nak? Saya Bu. Nah yang ini sekarang gimana? Nah mungkin dengan mereka seperti itu akan sadar kalau ditempel, oh iya kemarin aku sudah berjanji untuk menjaga prokes. Mungkin dengan melihat ini mereka akan tersadar. Yang kedua, tetap berada di kelas selama pelajaran berlangsung. Hari ini belum saya tempelkan di kelas, jadi anak-anak. Tapi saya lagi-lagi, Kiki sini dulu Kiki. Kau kemarin bikin perjanjian sendiri kan? Apa kata kamu? Kiki, Robi. Ya, memang Opek, yo. Mohon maaf saya juga kemarin tuh sama Mem Penny. Mem, gimana lah Mem curhatan saya sama Mem Penny kemarin. Mem, saya ini mau menerapkan budaya positif di sekolah. Tapi Mem, suasana atau lingkungan sekolah ini anak itu agak susah diomongin. Tapi saya tidak menyebut angka. Gimana Mem? Kita kan tidak boleh memukul. Iya Bu, poin pertama tidak boleh memukul karena kita sudah merdeka belajar atau Mem Penny. Yang kedua, Bapak Ibu, kata Mem Penny, Bu, kalau maaf Bu, ini peraturan ini ya Bu ya. Kan budaya itu kan secara terus-menerus, mungkin dikurangi sedikit, nanti bukan berkurang. Selanjutnya ya, Mem, gimana Mem? Anak kalau sudah saya omongi, saya sudah tulis begini, belum juga berubah Mem. Begini Bu, kita ini dengan niat merubah. Kalau mereka belum juga berubah itu Bu, tidak mungkin satu hari. Sudah diomongin Mem Penny kemarin. Tidak mungkin Bu satu hari. Bisa bertahan, sama seperti kebudayaan tadi. Orang buat ngantar manten belum sehari itu dari zaman dahulu, belum sehari besok dirut, enggak. Lama itu prosesnya, waktunya. Ya, jadi kalau ibu mengharapkan satu hari bisa berubah dengan budaya positif ini, impossible katanya. Tidak mungkin. Jadi bagaimana? Yang itu guyurin budaya positif itu tadi. Mungkin hari ini kita tegur terus. Itu tadi Bapak Ibu, kita balik sadar kita ini sebagai guru menuntut tadi Bapak Ibu ya. Jadi berguyur sedikit demi sedikit. Apa Bu? Iya, bukan Bu, tapi kan budayanya ditinggalkan Bu. Contoh di sekolahnya. Iya, sudah tamat yang kita ajarkan. Yang lainnya Bapak Ibu, sekolahan yang bagus itu budaya di sekolahannya itu diterapkan yang bagus. Ya. Sama seperti kita. Aku kalau di Palembang kan katanya tidak boleh buang sampah. Padahal tidak kate enak hilang aku. Tapi saya karena sudah budaya di sini di Palembang ini kalau buang sampah tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu tertanam di otak saya. Begitupun dengan sekolahan ini. Kata Bu Nova di sekolahan tidak boleh buka baju. Tidak boleh mengeluarkan baju. Nah, kalau mereka terus-terusan seperti itu, budaya positif itu bukan satu hari, tapi terus-menerus dalam waktu jangka yang panjang. Tadi 7B, karena 2 minggu yang lalu aku mau cek, nah bajunya dimasukkan. Tahap pertama saya pakai paksaan. Jujur saya pakai paksaan. Nak masukkan baju, nak masuk ibu catat. Yang kedua, mau masuk apa enggak nak bajunya? Kalau enggak dimasukkan, ibu yang masukkan. Iya Bu, ya Bu dimasukkan. Yang ketiga, sebelum saya absen anak-anak hari ini, sebelum saya absen anak-anak, pakaian harus sudah rapi. Tanpa saya tegur satu-satu, gerabak-gerubuk mereka masukkan. Alhamdulillah rapi. Itu budaya positif Bapak Ibu. Lah Bu, itu di kelas itu. Cuma di kelas 7B Bu, 7 yang lain belum, atau kelas 9 belum. Itulah yang namanya budaya tadi, berguyur. Tidak mungkin satu hari.
Mungkin dia melihat orang lebih banyak berpakaian rapi, maka dia akan meniru karena rasa malu dia tadi. Ya Bapak Ibu, tapi kebalikannya, kalau budaya di sini kita budayanya negatif, anak sering keluar, kelas 9 sering keluar, maka ikutlah anak kelas 7. Kenapa? Karena budayanya hebat, kata orang itu luar kelas. Nah ini yang harus kita sama-sama kerjasama Bapak Ibu. Bukan hanya mungkin Pak Hamidi saja atau guru-guru yang lain saja, tidak, tapi kita semuanya. Ya. Terus selanjutnya hukuman, sanksi, sama restitusi. Nah ini tahap yang sudah saya bilang tadi. Awalnya kita budaya positif, karena masih mau masukkan, mau mengeluarkan baju atau mau bajunya dimasukkan. Ini tahap restitusi. Kasih pilihan dia. Bagaimana nak mau dimasukkan? Insya Allah berubah Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu sebagai guru kita juga harus menyadari kenapa anak-anak melakukan hal yang tidak wajar. Karena ada 5 dasar kebutuhan mereka yang salah satunya mungkin tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, serta yang di tengah-tengah itu isinya bertahan hidup. Ada anak kemarin saya temui sama berusia mungkin juga yang menganukan rokok di sini ya berusia. Nah, saya sadar berusia mungkin anak itu tapi satu kurang cinta dan kasih sayang. Kenapa saya bisa simpulkan itu? Setelah Pak Hamidi menangkapnya, Pak Hamidi bilang sama saya, "Nggak Bu, dia cuma pengen apa Pak? Pengen apa Pak katanya? Cari perhatian. Nah, katanya pengen perhatian dari saya saja." Nah itu tadi Bapak Ibu, dia kurang satu cinta dan kasih sayang. Ini mungkin dia di rumahnya kurang cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia mencari ke tempat lain. Keliling. Sebenarnya ini salah satunya tugas guru BK Bapak Ibu, untuk menanyakan dan menyalurkan apa yang menjadi kekurangan bagi mereka. Kesenangan, misalnya ada yang jahil, Cak Iki anak aku, dia tuh mencari kesenangan sebenarnya berusia. Dia keliling-keliling, dia tuh merasa happy karena dia keliling-keliling itu tadi. Nah dia mencari kesenangan. Yang ketiga kebebasan, dia pengen bebas. Nah terus dia pengen bebas. Selanjutnya pengen penguasaan. Nah dia mungkin karena dia melakukan suatu kesalahan karena dia pengen dianggap berkuasa. Nah sebenarnya ini tugas guru BK. Nah ditanyain anaknya saat dia melakukan kesalahan, harus ditelusuri yang ini. Kenapa dia melakukan itu? Mungkin salah satunya dia kurang akan yang 5 kebutuhan dasar dia ini tidak terpenuhi. Mana solusinya? Balikkan lagi ke anak. Nah kamu kenapa begini? Karena pengen perhatian dari Bu Nova. Jadi saya harus bagaimana? Harus memperhatikan kamu terus menerus. Nah mungkin seperti itu, ya. Lima posisi kontrol. Jadi ada kita ini Bapak Ibu sudah diklasifikasikan menurut Dr. William Glasser ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, apa-apa sedikit dihukum, anak salah dihukum. Terus yang kedua ada yang membuat orang merasa bersalah. Maka ini yang kita, nah masa kamu tidak kasihan apa sama orang tua kamu? Ini ada plus minusnya Bapak Ibu. Kalau yang penghukum, plusnya dia sudah dipukul dia nurut, tapi minusnya banyak. Kenapa? Satu, misalnya dia dihukum. Itu posisi teman. Kurangnya apa? Banyak kurangnya juga Bapak Ibu. Dia hanya menurut pada guru yang posisi baik. Dengan baik yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Dia hanya sebagai monitoring atau Pengawasan saja. Tapi dia ini di sini juga biasanya memberi konsekuensi. Nah, yang paling bagus kata Dr. William tadi adalah posisi manajer. Posisi manajer ini artinya dia mementori anak. Jadi anak tuh saat dia melakukan kesalahan, Bapak Ibu dicari solusinya secara bersama-sama, tanpa memberi hukuman, tanpa memberi konsekuensi, tanpa
dia sama anaknya itu dipanggil anak. Saya pernah diajarkan, Pak, anak yang di ada Pak di sekolah saya itu nakalnya minta ampun, namanya si A. Saya ngomong sama mentor saya, bagaimana Pak caranya Pak ya agar satu kelas itu bisa bagus. Begini Bu, ini ajaran dia. Panggil satu anaknya, kita posisi manajer. Tapi saya lihat semakin hari anak itu semakin bagus. Mungkin itu ada faktor kemajuan. Nah, ini belum saya terapkan ke anak-anak lainnya. Selanjutnya lagi, ini kita lewatkan saja. Restitusi. Nah, restitusi ini tadi yang sudah saya sebutkan. Tanpa menghukum, tanpa memberi konsekuensi, tanpa menjatuhkan, tanpa memalukan anak di depan umum, kita mengajak anak bersama-sama mencari solusi. Ya, misal contoh anak itu mukul temannya, panggil anaknya, kenapa begini? Tanya kebutuhan apa yang dia tadi belum terpenuhi. Di situ mungkin kalau misalnya dia ngomong langsung sama kita, insya Allah mungkin terbuka dan kita cari solusinya bersama-sama dengan dia. Itu restitusi Bapak Ibu. Tahapan melakukan restitusi. Pertama kita menstabilkan identitas dia. Ini cara yang akan kita lakukan. Nah, segitiga restitusi namanya. Yang pertama, kita menanyakan dulu sama dia. Nah, ini kan tadi saya sudah buat peraturan nih di kelas. Ada yang melanggar, saya tanya sama dia nanti. Tanya, panggil dia. Stabilkan dulu identitas dia. Nah, kenapa kamu melanggar? Kenapa kamu melanggar? Apa yang sudah kita sepakati? Yang berkesepakatan siapa, Nak? Saya, ibu guru, atau kita bersama? Mungkin yang menjawab nanti adalah, iya Bu, kita secara bersama-sama menyepakati peraturan kelas. Kita tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Nak, kalau kamu melakukan kesalahan ini? Apa yang pengen kamu cita-citakan setelah kamu melakukan itu? Ya, dia berpikir kan Bapak Ibu, apa saya melakukan kesalahan ini? Selanjutnya, alasannya kenapa? Kalau kamu kurang kasih sayang atau kamu pengen kebebasan, cara apa yang harus ibu lakukan kepada kamu? Itu tadi Bapak Ibu, itu salah satu memerdekakan anak tadi tanpa hukuman, tanpa konsekuensi. Nah, sebenarnya ini sudah habis. Ya Bapak Ibu, jadi saya di sini Bapak Ibu tidak memaksakan apa yang sudah saya pahami, tapi Bapak Ibu kita sama-sama belajar mewujudkan Merdeka Belajar demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Perubahan tidak akan terjadi satu hari, satu minggu, bahkan satu bulan, bahkan kadang satu tahun. Kebudayaan itu belum tentu belum tentu berhasil menerapkan budaya positif. Tapi apa salahnya Bapak Ibu, dimulai hari ini kita balik lagi sebagai sadar diri kita sebagai guru, fungsinya apa? Kita kan sebagai guru adalah menuntut anak didik kita, bukan memaksakan kehendak kita. Pokoknya kamu harus hafal Pancasila, kamu harus hafal UUD, hafal UUD. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena anak memiliki minat, bakat, serta potensinya masing-masing. Mana Bu kejadiannya itu 7G? Itu tadi Bapak Ibu, 9G salah. Kita balik lagi pakai cara awal dulu. Kita biasakan anak, ciptakanlah budaya positif anak itu. Oh, kalau jam 7, coba Bapak Ibu kita pikirkan. Jam 7 karena kita sudah ada peraturannya, jam 7 kita masuk tank di sini. Anak-anak nurut enggak Bapak Ibu? Walaupun ada 1, 2, 3, bahkan 10 anak yang telat. 6.50, sorry saya salah. Saya pengen masuk jam 7. Jam 6.50 tank harus masuk. Kebanyakan anak-anak yang datang pasti jam 6.50 sudah berada di kelas. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena itu tadi budayanya kita masuk jam 6.50. Nah, bagaimana kita menerapkan budaya-budaya yang lain? Budaya masukkan baju, budaya tidak boleh keluar kelas. Kita carikan cara bagaimana budaya itu tercipta.
Tapi yakinlah Bapak Ibu, kalau budayanya banyaklah negatif, anak akan susah melakukan budaya positif. Contoh yang kayak tadi, anak-anak banyaklah keluar kelas dibandingkan yang masuk kelas. Maka anak-anak yang lain yang sudah bertahan di kelas pasti akan keluar kelas. Karena budaya negatif lebih banyak daripada budaya positif. Jadi bagaimana kita para guru mencari cara bersama-sama agar budaya positif itu bisa terlaksana. Tugas siapa itu? Tugas kita semua sebagai guru. Dan sebagai guru, Bapak Ibu, sekali lagi bukan mengajari, tadi adalah menuntut apa yang sudah ada pada dirinya. Oh ya, saya lupa di sini tadi. Ada kita juga dituntut harus menuntut anak itu ada dua, menuntut kodrat alam, menuntut kodrat zaman. Kodrat alam itu anak-anak di sini, misalnya kodrat alamnya itu kita ini kan berada di di daerah Komplek ini kan kalau ngomongnya memang kuat-kuat ya Bapak Ibu ya. Nah dipikir orang kita ini enggak, padahal tidak. Nah itu kodrat alam, kita harap maklum sama mereka. Oh kalau memang mereka ngomongnya kasar, ya harap maklum. Kecuali ngomongnya sudah kurang ajar, itu harus ditegur. Yang kedua kodrat zaman Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, mungkin kalau Bapak Ibu yang senior saya agak susah, tapi Bapak Ibu yang muda-muda ini kita pakailah kodrat zaman ini Bapak Ibu. Apa ini kodrat zaman? Zaman anak sekarang ini sudah berbeda dengan zaman kita dulu. Zaman sekarang itu serba gadget. Anak-anak lebih suka kalau disuruh sekolah bawa HP, lebih suka lah dia lihat HP daripada lihat guru. Bahkan ada yang divideokan gurunya. Kenapa kita tidak memanfaatkannya Bapak Ibu? Misal, saya pernah lihat ada anak-anak di kelas 7 bawa HP semua. Oke anak-anak, kita bikin kelompok. Satu kelompok 4 orang. Coba, ibu akan kirimkan linknya ya, grup. Kirim, coba buka oleh kalian. Senang mereka Bapak Ibu. Nah, coba kita juga terapkan seperti itu. Kalau kedapatan anak bawa HP, coba mereka, nah ini linknya, coba kita tonton bersama-sama. Atau kirim link pakai tugas, tugasnya kirim pakai link. Ajari anak-anak kepala anak sudah main handphone, kalau sudah teracun nih pakai handphone. Kenapa kita tidak memanfaatkannya Bapak Ibu? Ya, kan sekali-sekali karena anak itu tercandu dengan HP, ayo anak-anak kita kirim tugasnya melalui link saja, pakai Google Form. Kan anak-anak tanpa sengaja belajar pakai teknologi. Ya Bapak Ibu, mungkin ya. Ya boleh. Oh iya sudah, saya potong saja sampai sini. Ya, materinya juga sudah saya sampaikan semua Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Bapak Ibu dulu semua. Ingat sekali lagi Bapak Ibu ya, sebelum saya jawab pertanyaan, kita sama-sama mencari solusi di sini. Bukan berarti saya semuanya serba tahu, tidak Bapak Ibu, karena ilmu yang saya dapatkan juga baru ya kata Penny kemarin baru 2 bulan jadi guru penggerak. Jadi saya juga masih berproses. Ya silakan Pak Subhan. Terima kasih Ibu Nova yang telah menyampaikan panjang lebar tentang guru penggerak dan lain-lainnya. Mohon maaf sebelumnya saya membawa acara ini interupsi karena katanya kalau membawa acara itu berkuasa mengatur acara, iya kan? Jadi kalau ceramahnya panjang untuk Pak Ustadz bisa diingatkan Pak, mohon maaf dipercepat karena ini waktunya mau sholat, kan boleh kan? Iya, terima kasih, mohon maaf. Jadi kalau ada kesempatan Bapak Ibu yang ingin menanyakan, memberikan solusi tentang apa yang disampaikan oleh Bu Nova, dipersilakan satu-satu dulu. Ya, Pak Amin, dipersilakan. Langsung berdiri Pak, agak keras. Setelah hasil survei itu anak-anak kelas 9 itu sebagian besar menginginkan kebebasan. Kebutuhan tadi ya Pak ya, kebutuhan. Iya. Jadi solusinya gimana ya? Kalau dengan kebutuhan kebebasan. Terima kasih. Langsung dijawab Bu Nova. Terima kasih kepada Bapak Amir. Katanya tadi pertanyaannya anak kelas 9 gitu setelah disurvei anak-anaknya 100% Pak ya menginginkan kebebasan. Sebenarnya saya juga belum tahu kondisinya seperti apa, tapi saya juga pernah
Pernah Pak, saya mungkin berapa kali lipat ya, lebih parah lagi dari situ. Anak-anak nanti pengennya kebebasan. Saya pernah memakai cara mendekati secara teman. Pernah saya. Nah, ada 2 orang anak di kelas itu yang nakalnya saya panggil. Coba nak, tolong nak. Itu sebagai teman ya Pak ya. Kamu kan ini tolong dong ini anak itu apa teman-teman kamu. Masa ini apa di kelasnya kita tidak malu apa nak? Dipakai cara itu Pak. Kan mau ngalamin budaya positif tadi kan Pak. 2 orang ini tadi setelah kita pengaruhi, tapi pengaruhnya bukan sehari 2 hari Pak, terus menerus. Nah setelah dua orang ini semakin sadar, insya Allah pengaruhnya tadi budaya positif. Jadi yang lainnya pengaruh, walaupun belum 100% kan, tidak mungkin 100% Pak. Jadi seperti itu. Atau ada cara yang lain. Kebebasan mereka tuh pengennya seperti apa? Kita turuti Pak. Kan katanya tadi merdeka belajar ya Pak. Kita turuti. Mereka tuh bebasnya Pak. Mereka sering keluar masuk. Saya yakin itu mereka pasti keluar masuk. Mereka hobi Pak ya nongkrong di WC ya. Kenapa kita tidak mengarah ke sana belajarnya? Tidak, bukan itu nongkrong, maksudnya diajaklah misalnya di ujung sini. Nah, ayo nak coba kita belajar sini. Kamu kan malas belajar di kelas. Coba kita belajar di sini. Itu menurut saya, Pak. Tapi mungkin ada guru-guru lain yang bisa memakai cara yang seperti itu. Matematika, Bu Sul, mau asal dengarkan Ibu. Saya memang pasti nanti ada pertanyaan gini. Kalau matematika kayak mana? Ini saya pernah nonton video yang guru matematika. Guru matematika pernah saya lihat, saya tidak tahu tapi itu kelas berapa Bapak Ibu. Dia itu membuat pembelajaran materinya apa ya? Dia tuh nyari luas kalau tidak salah, nyari luas materi dia itu. Ayo anak-anak kita ke lapangan basket. Kita menghitung luas. Dengan cara kamu sendiri, kan mereka belajar tadi. Dengan cara kamu sendiri. Jadi ada yang bawa meteran itu mereka dihitung, ada yang caranya mereka berbeda-beda. Nah, mereka belajar bisa seperti itu. Mereka sudah mereka belajarnya tanpa dipaksa, mungkin bisa pakai seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih. Yang saya tanyakan, program belajar itu kita akan melalui lalu kita ini terkait dengan adanya kurikulum. Bagaimana prosesnya kita bisa menyampaikan, bisa mengajarkan Baik Pak, maksudnya mereka belajar itu nyambung dengan kurikulum. Kurikulum ini kan katanya mau dirubah, yang mana muaranya itu ada dari guru penggerak dan sekolah penggerak. Merdeka belajar ini Bapak Ibu, maksudnya di sini bukan anak-anak itu kemauan dia satu-satu kita turuti, bukan. Tapi anak-anak ini diterapkan pada kami Pak. Kami juga guru penggerak kan ada tugasnya. Nah kami tuh diajari bagaimana caranya mengerjakan tugas itu, tapi dengan cara kami sendiri. Jadi kami dikasih pilihan. Ini contohkan saya dulu ya Pak. Saya sebagai guru penggerak ada tugas nih. Tugasnya itu tulisannya silakan Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan minat bakat serta kemampuan Bapak Ibu. Jadi kami dibebaskan, boleh bikin pakai video, boleh bikin pakai gambar, boleh pakai voice note, pakai HP, boleh Bapak Ibu. Nah itu di situ maksudnya tujuan dari pemerintah tuh Merdeka Belajar tuh seperti itu Bapak Ibu. Anak itu dipersilahkan yang mana minat bakat dia dan mungkin kodrat dia itu, dia misalnya pintar gambar nih, mungkin bisa dituangkan melalui gambar seperti itu, atau bisa memakai voice. Kita gunakan kodrat zaman juga. Merdeka Belajar itu juga berkaitan dengan kodrat zaman. Boleh anak-anak sekali-sekali kamu mau bikin puisi, bikinlah dengan kreativitas kamu, pakai apa misalnya dengan menggunakan HP tadi, bisa Pak itu. Coba ya Merdeka Belajar itu tadi masih menyangkut dengan kurikulum tadi yang berkaitan dengan Merdeka Belajar, maksudnya
kodrat zaman sama kodrat alamnya itu disangkut pautkan, jadi anak itu dibebaskan, bukan sekedar mereka, tergantung kemampuan mereka seperti apa. Paham nggak Pak Jono maksudnya? Ya. Gimana? Masih ada yang nyangkut? Mas Jono itu Kan sudah saya bilang tadi Pak, kodrat zaman tidak selalu mau terus kita bebaskan, tidak. Bapak kasih tema, bikin video kan bisa Pak. Misalnya, nak temanya tentang alam misalnya. Nah kamu, kita kasih apa ya, kasih apa ya namanya, kasih masukan sama mereka. Misalnya contohnya nih Pak ya, nah kita belajar yang lebih enak lagi, misalnya kodrat alam, kita buat puisi, salah, temanya alam. Kita kasih mereka itu, nah ayo kita belajar keluar. Cobalah lihat padi nih, bikinlah puisi tentang itu. Bebas terserah kamu. Nah itu bebas Pak, mereka merdeka belajar tanpa menggunakan yang gadget tadi. Bisa kan? Atau nah videokan kamu sambil melihat kebun. Kamu bikinlah puisi, ekspresikanlah diri kamu. Ini pakai HP ya. Ekspresikanlah diri kamu di depan kamera, kirim ke Bapak. Bisa seperti itu Pak. Tanpa mereka harus mencari di Google kayak gitu. Oh, anaknya tuh nyuruh Bapak nyari sendiri gitu. Ya Pak, ya kita tuh kan ya anak itu kan ya kita jangan ya tadi Pak, bukannya maksudnya kita menuruti 100%, kita hanya menuntun, maksudnya bukan membebaskan mereka sampai mereka kurang ajar, jangan juga seperti itu. Kita yang masih megang kontrolnya sebagai guru Pak, itu maksudnya. Pak, memang Pak, saya juga pertama kali masuk sini, ini nih impossible, tidak akan mungkin. Tapi Pak, ya kita harus cari cara juga lah, jangan sampai anak itu, maksudnya sekehendak mereka jadinya jangan. Jadi kita harus jadi Bapak Ibu, kita di zaman yang kurikulum 2022 ya Pak ya, berapa ya, bakal keluar sekarang. Itu kita dituntut jadi guru yang kreatif, nanti lihatlah. Dituntut anak itu tuh belajarnya secara kreatif. Lebih lagi daripada kurikulum 2013 ini. Nah itu tadi dengan salah satunya dengan itu Pak. Ayo anak-anak kita keluar. Lihatlah alam. Kalau saya pernah sering nonton Pak, ini bukan kata saya, yang saya tonton referensinya. Lihatlah alam. Apa yang ada di pikiran kamu tentang alam? Tulis di bukunya. Mereka belajar secara merdeka, mengungkapkan apa yang ada di isi kepalanya tanpa kita paksakan mereka. Itu maksudnya Pak. Bukan mereka menyuruh Pak jadilah dewek kita dulu tidur, bukan Pak. Ya. Kita harus pakai ini juga, kontrol juga. Ada lagi? cerita ini kan sudah cukup ya. Satu lagi Pak, satu lagi. Bapak, insya Allah ini nanti bahan ini nanti ada pertanyaan dari namanya Pak Asroni ini. Nanti dia akan bertanya dan dilanjutkan dengan Pak Paryawan. Yang menyangkut pertama, yang ditanya adalah bagaimana lingkungan sekolahmu? Ini pertanyaan pertama Pak ya. Yang mendukung kamu atau tidak? Tindak lanjutnya saya tidak tahu. Yang jelas dia ditulisnya di laptop, dikirimnya. Saya tidak tahu tapi tindak lanjutnya seperti apa. Maksudnya mungkin survei apakah ini berhasil atau tidak, mungkin seperti itu Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya boleh Pak. Pertama, sebagai kepala sekolah, beliau yang saya sampaikan tadi,
kalau yang Kap guru aja. tercantum dalam angka didiknya